Ada orang yang hanya bicara bisa membuat uang datang. Ada pula yang kerja keras tetap hidup pas-pasan. Bukan karena dunia tidak adil, tapi karena tidak semua tahu cara menyambut rezeki dengan sadar. Simak video ini dan pahami bagaimana magnet rezeki bisa bekerja untuk kamu setiap hari. Di dunia yang penuh persaingan ini, rezeki sering terasa seperti rebutan. Tapi sesungguhnya rezeki tidak pernah habis, ia hanya menunggu untuk dipanggil dengan cara yang tepat. Dan panggilannya bukan suara keras, tapi getaran tenang dari hati yang tahu kemana arah hidupnya. Sekarang waktunya kamu belajar bagaimana caranya membuat hidupmu menjadi magnet rezeki yang aktif setiap hari. Yang pertama, mulai hari dengan energi syukur. Saya pernah mengalami masa di mana setiap pagi terasa berat. Bangun tidur, yang pertama kali saya lakukan adalah mengecek ponsel, membuka pesan, melihat tagihan, atau membaca berita yang membuat hati semakin sesak. Hari terasa kacau bahkan sebelum dimulai, sampai suatu ketika seorang sahabat berkata hal sederhana yang mengubah cara saya menyambut pagi. Kalau bangun tidur langsung cari masalah, jangan heran kalau hidup terasa sempit, katanya sambil tersenyum. Sejak saat itu saya mencoba hal yang berbeda. Sebelum membuka mata sepenuhnya, saya ucapkan dalam hati, terima kasih saya masih diberi napas. Dan anehnya, hati saya lebih tenang, langkah saya pun terasa lebih ringan. Ketika kamu pernah merasa pagi datang terlalu cepat, apalagi ketika hidup sedang berat, coba tanyakan pada dirimu sendiri apa yang bisa kamu syukuri hari ini, walau sekecil apapun itu. Khalil Gibran pernah berkata, syukur adalah bunga dari jiwa yang mekar. Ingat, yang kita butuhkan bukan pagi yang sempurna, tapi hati yang bersedia melihat bahwa hidup ini masih layak disyukuri. Yang kedua, jaga pikiran dari energi negatif. Saya pernah membaca sebuah kutipan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga, yang begitu membekas dalam pikiran saya. Dalam bukunya mereka menulis, kebahagiaan sejati hanya datang saat kita hidup sepenuhnya di saat ini, tanpa dibebani oleh penilaian orang lain atau bayangan masa lalu. Saat saya merenungkan kalimat itu, saya sadar bahwa selama ini banyak kegelisahan dalam hidup saya berasal bukan dari kenyataan, tapi dari pikiran-pikiran yang saya pelihara sendiri. Saya terlalu sering membandingkan diri, menanggapi komentar yang sebenarnya tidak penting, atau menonton berita yang isinya membuat hati ciut sebelum langkah. Jika hari-harimu terasa penuh, tapi bukan oleh hal-hal yang membangun, melainkan oleh opini orang, kabar buruk, atau percakapan yang membuat kamu mempertanyakan diri sendiri, dan tanpa disadari, pikiranmu jadi ladang yang ditumbuhi kekhawatiran dan prasangka. Coba tanyakan pada dirimu hari ini, apa yang paling sering kamu konsumsi dalam sehari-hari? Apakah kamu lebih sering mendengar cerita yang membesarkan hati atau yang justru melemahkan semangatmu? Menjaga pikiran bukan berarti menutup diri dari realitas, tapi itu berarti kamu memilih untuk mengisi ruang batin dengan hal-hal yang memperkuat, bukan yang menguras. Sejak saya mulai membatasi berita yang saya baca, mengurangi waktu di media sosial, dan memilih mendengarkan hal-hal yang menumbuhkan harapan, saya merasa lebih ringan, hati saya lebih tenang. Dan dari ketenangan itulah muncul ide-ide yang membawa saya pada pintu rezeki yang tidak terduga. Ingat, rezeki menyukai ketenangan, dan ketenangan dimulai dari pikiran yang bersih dan jernih. Kamu dan saya punya kuasa atas apa yang masuk ke dalam kepala kita. Maka dari itu, jagalah pikiranmu seperti ladang yang kamu rawat sendiri, karena dari situlah hasil hidupmu akan tumbuh. Yang ketiga, lakukan sedekah harian sekecil apapun itu. Beberapa waktu lalu, saya melihat seekor kucing jalanan di depan warung kecil dekat rumah. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan ia hanya duduk diam di bawah meja, seolah sudah lelah berharap. Pemilik warung itu mengambil sepotong ikan dari sisa jualannya dan meletakkannya di dekat kaki kucing itu. Tidak banyak, hanya sejumput, tapi saat kucing itu memakannya dengan lahap, saya merasa ada yang menghangat di dada. Itu bukan tentang besar kecilnya makanan, tapi tentang perhatian kecil yang menyelamatkan hari makhluk lain. Dan saya berpikir hidup juga bekerja seperti itu. Kamu tidak selalu diminta memberi dalam jumlah besar. Kadang yang dibutuhkan hanya kepekaan hati dan keinginan untuk berbagi meskipun kecil. Kamu pun pasti pernah merasa ingin membantu seseorang, tapi menundanya karena merasa belum cukup punya. Tapi bukankah yang paling dibutuhkan justru hati yang mau memberi, bukan harta yang melimpah? Seperti kata Ali bin Abi Thalib,
Kesempatan berbuat baik itu lebih berharga daripada harta. Ingat, sedekah bukan soal seberapa banyak yang kamu keluarkan, tapi seberapa tulus kamu melakukannya. Dan setiap kali kamu ikhlas memberi, hidup punya caranya sendiri untuk mengembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Yang keempat, bicara baik tentang diri sendiri dan masa depanmu. Saya teringat pemikiran Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang juga kaisar Romawi. Dalam bukunya Renungan, ia menulis, pikiranmu akan membentuk hidupmu, apa yang kamu pikirkan terus-menerus, itulah yang akan kamu jalani. Ketika saya membaca kalimat itu, saya merasa tertampar halus. Ternyata hidup saya bukan hanya dibentuk oleh peristiwa di luar, tapi juga oleh dialog yang saya ulang-ulang di dalam kepala saya. Saya mulai menyadari bahwa setiap kali saya berkata, saya tidak cukup mampu, atau saya memang tidak berbakat di sini, secara tidak sadar saya sedang menarik kenyataan yang serupa ke dalam hidup saya. Padahal, seperti yang diyakini oleh para filsuf stoik, apa yang kita pikirkan dan katakan secara berulang akan membentuk keyakinan. Dan dari keyakinan itulah tindakan dan arah hidup kita mengalir. Coba sekarang kamu pikirkan apa kalimat yang paling sering kamu ucapkan tentang dirimu sendiri. Apakah kamu menguatkan dirimu setiap hari atau malah melemahkannya tanpa sadar? Kamu sering berharap kelimpahan datang, tapi lupa menyambutnya dengan ucapan yang pantas. Bagaimana rezeki mau datang kalau kamu terus bilang bahwa kamu selalu kekurangan? Kamu bisa mulai mengubahnya pelan-pelan dari yang dulu berkata, saya tidak punya jalan, menjadi saya sedang membuka jalan baru. Dari saya selalu gagal, menjadi saya sedang belajar dari proses. Rasanya belum langsung mengubah segalanya, tapi hati lebih tenang, langkah lebih berani. Rezeki itu suka disambut, bukan ditakuti. Dan salah satu cara yang paling sederhana menyambutnya adalah dengan berbicara baik tentang diri sendiri. Dengan berbicara baik tentang diri sendiri dengan keyakinan bahwa hidup kamu masih bisa bertumbuh ke arah yang lebih luas dan lebih utuh. Yang kelima, tindak lanjuti dengan aksi yang sejalan. Beberapa tahun lalu, saya mengikuti perjalanan sebuah usaha kecil yang hampir tutup karena kehilangan pelanggan. Mereka bergerak di bidang kerajinan tangan dan selalu bertahun-tahun hanya mengandalkan penjualan dari toko fisik. Tapi saat pandemi datang, penjualan anjlok drastis. Pemiliknya sempat pasrah, merasa bahwa ini memang saatnya berhenti. Namun sesuatu dalam dirinya menolak menyerah. Ia tidak hanya duduk diam sambil berharap keadaan berubah. Ia mulai belajar memotret produknya sendiri, membuka akun media sosial, dan bertanya pada pelanggan lama tentang apa yang mereka rindukan dari produk-produk itu. Langkah-langkah kecil tapi konsisten, bukan cuma berharap tapi bergerak. Satu hal yang menarik dari kisah ini adalah kejujurannya dalam menilai diri. Ia sadar bahwa yang ia lakukan selama ini tidak cukup. Ia juga tidak gengsi untuk belajar dari awal meski usianya tidak lagi muda. Saya percaya banyak dari kita yang pernah berada di posisi itu merasa mentok, kehilangan arah, atau bahkan hampir menyerah. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah kamu sedang lelah, melainkan apakah kamu bersedia mulai melangkah meski pelan, meski sendiri? Magnet rezeki bukan hanya soal keyakinan di dalam hati, tapi juga tindakan nyata di dunia yang kamu pijak. Kalau hari ini kamu merasa hidup berjalan di tempat, cobalah lihat kembali. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari stagnan itu? Bukan langkah besar, cukup satu saja, tapi pastikan itu sejalan dengan keyakinan dan niat baik yang selama ini kamu simpan. Ingat, rezeki tidak menunggu yang paling pintar atau paling siap. Ia datang pada mereka yang memilih untuk tidak tinggal diam. Sekarang coba renungkan. Kamu dan saya pasti pernah merasa rezeki terasa jauh. Padahal sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi bukan soal usahanya yang kurang, melainkan arah dalam diri yang belum selaras. Seperti kata Rumi, apa yang kamu cari sedang mencarimu juga. Namun kalau pintu dalam diri masih tertutup oleh rasa takut, ragu, atau kebiasaan lama yang menahan langkah, bagaimana sesuatu yang baik bisa masuk? Coba renungkan kembali, apakah hari-harimu sudah dipenuhi dengan keyakinan dan tindakan yang membuka jalan? Atau justru kamu masih terjebak dalam pikiran lama yang membuatmu takut melangkah? Rezeki seringkali tidak mengetuk pintu yang tertutup rapat. Maka mari buka kembali ruang dalam diri dengan niat yang jujur, langkah yang baru, dan hati yang percaya bahwa kamu layak menerima lebih dari sekedar cukup. Rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk uang, tapi saat pikiran dan hati kita terbuka, segala hal baik mulai mendekat. Kalau video ini menyentuh hati kamu, kirimkan kepada sahabat atau keluarga yang sedang mencari pegangan.
klik like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal video penuh makna lainnya dari saya.